Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Teacher harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kembali lagi dengan teacher. Dan sekarang kita akan belajar tematik 1F, masih di subtema 3, di pembelajaran 3 dan 4. Teman-teman yang soleh dan soleha, sebelum belajar, biasanya kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman, kita lanjut ke halaman 66. Dibuka ya teman-teman bukunya. Disimak baik-baik video dari teacher. Di halaman 66, kita akan mengamati percakapan antara Dito dan Tony. Ketika itu mereka melihat halaman yang sangat kotor. Kata Tony, "Halaman ini sangat kotor, Dito." "Iya, Ton," jawab Dito. "Banyak yang membuang sampah sembarangan." Kemudian kata Tony, "Lingkungan jadi kotor kalau banyak yang membuang sampah sembarangan." Nah, teman-teman, di balon yang kosong yang tertunjuk kepada Dito, di sana masih kosong ya. Teman-teman bisa melengkapinya dengan kalimat ajakan. Bagaimana cara mengajak Tony untuk membersihkan halaman tersebut agar sampah-sampah yang berserakan dapat bersih dan halaman pun menjadi nyaman kembali. Di halaman 67 ada lingkungan sekolah yang kotor. Ceritanya di sana, ketika petugas kebersihan sekolah tidak masuk karena sakit, lingkungan pun tidak ada yang membersihkan, dan lingkungan pun menjadi kotor. Tentunya tidak nyaman untuk kita tempati. Nah, para siswa yang di sana pun bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Banyak hal yang mereka lakukan ketika membersihkan sekolah. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah, ada yang mengelap kaca, ada yang menyiram bunga, dan masih banyak hal yang lainnya yang mereka lakukan ketika mereka membersihkan lingkungan sekolah. Mereka membersihkan lingkungan tersebut dengan cara bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Yang dilakukan oleh mereka karena adanya rasa persatuan mereka dalam menjaga lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, sikap tersebut yaitu merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu adanya rasa persatuan dalam diri mereka. Teman-teman bisa mencontoh sikap mereka, karena sikap tersebut adalah sikap rasa persatuan, yaitu yang menunjukkan sikap sila Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, teman-teman pun harus memiliki sikap tersebut. Ya, teman-teman. Teman-teman, kita ketahui ya,
Kalau lingkungan yang bersih itu pasti akan nyaman untuk ditempati. Sama seperti halaman 68. Dibuka ya. Ketika Nina dan teman-temannya sudah membersihkan lingkungan sekolah, mereka belajar membuat karya, yang mana karya tersebut akan dipajang di majalah dinding. Apa yang diucapkan Bu Guru kepada Nina dan teman-teman? Kata Ibu Guru, "Anak-anak, apakah tugas kalian sudah selesai?" Lani pun menjawab, "Sudah, Bu." "Kalau begitu, pajanglah hasil karya kalian di majalah dinding." Kemudian Nina menjawab, "Baik, Bu, akan segera kami lakukan." Kata Ibu Guru, "Jangan lupa membereskan alat-alat yang kalian gunakan. Buanglah sampah di tempat sampah." "Siap, Bu." Nah, teman-teman, percakapan antara Ibu Guru, Lani, Nina, dan Tony, di sana terdapat percakapan kalimat perintah. Dan Nina bersama teman-teman menanggapinya pada kalimat perintah tersebut. Pastinya teman-teman sudah tahu ya, mana itu kalimat perintah dan mana itu kalimat tanggapan. Kalimat perintah itu yaitu, kata Ibu Guru, "Pajanglah hasil kalian di majalah dinding." Nah, itu termasuk kalimat perintah. Kemudian Nina menjawab, "Baik, Bu, akan segera kami lakukan." Nah, jawaban yang diucapkan oleh Nina itu termasuk kalimat tanggapan. Kemudian terdapat lagi kalimat perintah dan tanggapan lainnya. Teman-teman sudah tahu ya dan bisa menggarisbawahi. Di halaman 69 kita akan mempelajari satuan ukur. Nah, teman-teman, satuan ukur tersebut dapat dilakukan dengan cara kita menimbang suatu benda. Teman-teman bisa melakukan timbangan benda dengan cara memakai penggaris dan 2 kantong plastik. 2 kantong plastik tersebut digantungkan di sebelah kanan dan kiri penggaris. Nah, 2 kantong plastik tersebut bisa diisi oleh benda yang kalian ingin timbang. Seperti yang ada di halaman 69, kita bisa lihat. Di sana ada 1 penghapus dan 5 klip kertas. Berarti beratnya penghapus sama dengan 5 klip kertas. Kemudian ada lagi di sampingnya. Berat penghapus sama dengan 2 kelereng. Dan yang ditimbang tersebut adalah penghapus bersama 2 kelereng. Nah, karena sama berat, bisa ditulis dengan berat penghapus sama dengan 2 kelereng. Ya. Teman-teman bisa melakukan percobaan berikut di rumah masing-masing untuk menimbang suatu berat benda. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan lanjut berlatih dengan cara mengerjakan soal di halaman 70 dan 71. Bisa dibuka. Teacher akan menjelaskan. Nomor 1. Berilah tanda checklist pada cara menanggapi perintah yang santun. Nah, teman-teman, di sana
terdapat kalimat menanggapi dan kalimat perintah. Di sini teman-teman tugasnya memberikan checklist pada kalimat tanggapan, tetapi yang santun atau yang sopan ya. Nomor 2, isilah titik-titik gambar berikut. Nah, di gambar pertama ada kotak pensil. Di sebelahnya ada 6 kelereng. Berarti bisa ditulis dengan berat kotak pensil sama dengan 6 kelereng. Begitu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa melanjutkannya. Coba lihat di halaman 71 lagi. Nah, di halaman 71 ini teman-teman bisa mengisi sesuai dengan berat benda yang ada di halaman 70. Misalnya, berat tempat pensil adalah berapa kelereng? Tadi teacher sudah contohkan ya, tempat pensil itu berapa kelereng? Iya, 6 kelereng. Kemudian berat buku, teman-teman bisa lihat di timbangan yang berisi buku. Di situ ada berapa kelereng ya? Ada 7 kelereng. Berarti berat buku adalah 7 kelereng. Nah, pada bagian G, teman-teman bisa mengurutkan benda dari yang paling ringan. Kemudian di bagian H, teman-teman bisa mengurutkan benda dari yang paling berat. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke pembelajaran 4. Di halaman 72, ada Nina yang sedang bermain engklek di halaman sekolah. Nah, bagaimana sih bermain engklek itu? Teman-teman nanti bisa melakukannya bersama teman-teman yang lainnya ya. Dan akan dijelaskan lebih jelas oleh teacher Yusuf. Selesai bermain di luar sekolah, Nina dan teman-teman masuk kelas. Kemudian mereka membuat kerajinan dari bahan lunak. Kemarin sudah teacher jelaskan ya, bahan lunak itu adalah bahan yang mudah dibentuk. Nah, di sana ada Nina yang membentuk bahan lunak menjadi sebuah binatang ataupun menjadi sebuah kendaraan. Nah, teman-teman tidak usah melakukan seperti yang dikerjakan oleh Nina dan teman-temannya. Teman-teman sekarang lanjut ke halaman 75. Di halaman 75, teman-teman akan berlatih dengan mengerjakan soal. Teacher akan jelaskan satu persatu. Nomor 1, tuliskan kalimat tanggapan pada kalimat perintah berikut. Nah, teman-teman di sana terdapat kalimat perintah. Kemudian kalimat tanggapannya masih kosong. Teman-teman bisa mengisi kalimat tersebut dengan kalimat tanggapan. Nomor 2, berilah tanda checklist pada benda yang termasuk bahan lunak. Sudah paham ya, bahan lunak itu yang mana? Nah, teman-teman, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya supaya tidak menumpuk. Oke teman-teman, karena tugas-tugas tersebut akan menjadikan suatu nilai tambahan kalian ketika di rapot nanti. Oke teman-teman. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini. Teacher akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.